Saya kan merinding, takut ya Kak, serem banget, nggak ada siapa-siapa. Sendirian. Saya istighfar aja, dia kayak mulutnya terkunci. Dia mainin selimut. Ada kali 15 menit hilang. Iya, saya punya teman semasa SMA, tapi pernah selek sampai sekarang. Tapi dia dengar sih nggak tahu, saya juga nggak tahu di mana. Saya udah lost contact sama dia. Saya juga pernah dengar sih dari teman saya, katanya dia udah nggak ada. Kamu tahu nggak? Itu yang mengganggu kamu itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gua udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat tinggal di daerah Bekasi. Kita sapa dulu, sebelah gua udah ada Ibu Ayu nih. Halo Ibu. Halo Kak Putro. Sehat Ibu ya? Sehat, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu, ini kan berarti tinggal di Bekasi nih Bu ya? Iya Kak. Ini Bekasi di mananya Ibu? Bekasi Barat. Bekasi Barat, iya. Oke. Nah ini tinggal dari tahun berapa nih Bu ke sana? Dari tahun 2021 sampai saat ini. Oh masih di sana. Masih. Nah Ibu, di sana tinggal sama siapa aja nih Bu? Suami, anak. Dan anaknya berapa nih Bu kalau gitu? Anak 3 tapi yang 1 udah berkeluarga, yang 2 mondok. Oh berarti di rumah itu Ibu cuma berdua saya, doang? Iya. Oke. Nah Ibu kan ini rumah horor nih Bu. Berdua sama suami. Iya, kadang suami tugas luar kota. Sendirian doang Iya. kadang-kadang berarti? Iya. Buset. Nah berarti ini rumah kontrak atau beli di sana Bu? Yang sekarang kontrak Kak. Oh kontrak, Iya. Berarti kontrak di sana sampai sekarang dan sering sendirian nih Bu ya? Iya. Oke, nah ini berarti sering ngalamin kejadian horor nih Bu di rumah tersebut? Iya Kak, banget. Oke. Nah kalau dari suami atau anak kan sering pulang tuh ke rumah, sering ngalamin juga nggak Bu? Pernah anak yang di pondok pulang. Oh, pernah ngalamin juga? Dia. Nah kalau suami juga pernah? Pernah. Oke, berarti nggak cuma Ibu doang nih yang ngalamin? Masih betah nih Bu di sini sampai sekarang? Sekarang Kak. Itu kurang lebih udah 5 tahun nih Bu ya di sana? Iya, tapi awalnya sih di Jakarta Selatan Kak. Oh awal Jakarta Selatan Tahun sebelum? 2000, dari 2012 di Jakarta Selatan. Baru pindah ke Bekasi. Oke, dan ternyata ini rumah horor. Oke Bu, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bu ya. Iya Kak. Dan buat sobat tengah malam yang penasaran sama ceritanya Ibu Ayu, simak terus sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Ibu, langsung kita mulai aja nih Bu ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Ibu, jadi gimana ceritanya nih? Saya pindah ke Bekasi karena kan ada sebab. Di rumah Jaksel tuh yang lama itu kita selalu dihantui atau diperlihatkan penampakan. Saya pikir itu rumah angker, jadi saya putuskan untuk pindah ke Bekasi Kak. Di Jakarta Selatan tuh tahun 2018 awalnya sih nggak apa-apa tuh, aman. Nah di akhir 2018 tuh diganggu, terutama saya Kak. Diganggu terus tuh sama kayak macam kunti ya Kak. Rambutnya panjang, tuh mukanya berdarah-darah. Serem itu Kak. Itu selalu mengganggu saya dalam mimpi, dalam nyata, memperlihatkan penampakan dia muncul gitu tiba-tiba. Kalau saya bangun tengah malam, itu selalu ada. Terus makanya saya putuskan tuh untuk bicara sama suami untuk pindah aja. Saya takut di rumah sendiri karena kan suami suka keluar kota, anak kan mondok juga. Akhirnya kita cari tuh rumah, dapat di Bekasi tahun 2021. Nah, kita pindah ke rumah Bekasi. Saya pikir aman di situ, nggak ada gangguan. Kan itu juga rekaman dari temen. Kan saya tanya, rumahnya angker nggak? Saya tanya gitu, karena saya trauma. Saya pindah karena rumah sebelum yang saya tempatin itu angker, saya bilang gitu.
ini yang di Bekasi aman nggak? Kata saya gitu. Aman kok, sebelumnya nggak ada gangguan apapun gitu teman saya tuh. Ya udah, akhirnya kita putuskan tuh pindah ke Bekasi tahun 2021 Kak. Dapet tuh bukan rumah satu sih Kak, rumahnya petakan gitu. Kanan kiri ada pohon bambu sama pohon mangga. Bekasinya tuh masih di Bekasi yang ujung lah, jauh dari keramaian. Awal-awal pindah tuh sebulan 2 bulan aman, nggak ada gangguan apapun. Saya tanya sama suami gimana, betah, nggak diganggu apapun, nggak kayak waktu di rumah lama, nggak ada, kata saya gitu. Ya udah di sini aja, capek juga kan Kak pindah-pindah ya. Iya. Akhirnya udah capek juga pindah-pindah, udah akhirnya aman. Nggak tahu kenapa menginjak bulan ke-5 mulai tuh Kak ada gangguan. Lumayan lama berarti ya? Iya, 5 bulan tuh. Ada gangguan. Waktu itu saya lagi pada Isya ya, hari Kamis di tahun 2021 di bulan Juni, bulan ke-6 ya, bulan Juni itu jam 8 pada Isya, saya lagi di kamar mandi, itu tiba-tiba tuh ada sosok Kunti Kak. Saya aneh kok masih jam 8 sore. Saya kaget histeris ya Kak, serem banget. Itu rambutnya panjang, mukanya kayak sewaktu di rumah lama, bener-bener percis itu colek saya dari belakang. Anehnya tuh saya diperlihatkan wujud aslinya dia. Saya menjerit tuh Kak. Pas kebetulan di situ suami belum keluar kota, masih di rumah. Ada apa katanya? Saya menjerit sampai nggak bisa bicara di mulut saya. Itu benar-benar itu Kak, memperlihatkan wujudnya seperti yang ada di rumah lama. Berarti kayak ngikut ya? Iya, saya nggak tahu ya. Awalnya saya pikir rumahnya juga kan. Terus akhirnya kenapa kata saya. Saya nggak bisa ngomong di situ. Udah lemes sok. Iya kaget, nggak bisa ini mulut nggak bisa ini. Akhirnya dipapah sama saya kan, diajak ke kamar, dikasih minum, terus disuruh istighfar, terus sama saya. Terus lama tuh saya nggak bisa bicara. Akhirnya 1 jam kemudian saya baru bisa bicara. Itu tadi saya lihat itu yang kayak di rumah lama, kata saya gitu. Masa, kata suami saya. Iya, kata saya gitu Kak. Itu benar-benar serem, kata saya gitu. Saya sampai takut Kak. Itu cuma ini aja kali, kata suami saya. Itu cuma karena halumu aja gitu. Udah gak ada apa-apa deh gitu. Udah akhirnya udah sekarang tenangin diri, kata suami saya gitu. Banyak-banyak istighfar. Udah tuh Kak, saya sampai tidur dah tuh. Udah nggak ada apa-apa tuh sampai malam tuh nggak ada. Pagi udah nggak ada apa-apa. Terus kejadian lagi di malam Jumat. Jadi seminggu setelah itu kejadian lagi, kejadian aneh. Itu saya ngimpi, diimpiin serem di atas jam 1. Dia lagi yang datang. Saya jerit dong. Terus kenapa kata gitu, sampai saya ngimpi itu diimpi sampai kayak suami saya katanya nangis, saya tuh merem sambil nangis. Oh ya. Nangis gitu. Kenapa gitu? Itu ada itu, kata saya gitu. Ada yang kemarin, minggunya kemarin yang di kamar mandi, kata saya gitu Kak. Cuma mimpi. Itu sama saya nggak percaya. Udah tidur lagi aja, saya tidur lagi. Akhirnya 3:30 saya terbangun, saya mau sholat malam ya ke kamar mandi. Dia lagi tiba-tiba
Saya merinding Kak, ya Allah. Dia lagi tiba-tiba ada di depan muka saya. Tiba-tiba nongol? Tiba-tiba nongol di depan muka saya di kamar mandi. Di depan saya. Ya Allah, serem banget Kak itu. Berdarah-darah mukanya. Saya pingsan di situ. Saya pingsan di situ. Suami saya nggak tahu dia tidur ya. Sampai saya tiba-tiba udah ada di kasur. Oh, sadar-sadar udah di kasur. Di kasur, iya. Jam 5:30 pagi. Lah, kenapa kok saya di sini? Saya kan mau ngambil wudhu, saya gitu. Tadi kamu pingsan di kamar mandi, gitu. Baru saya cerita. Saya diliatin jelas kata saya gitu. Tadi waktu saya mau ngambil wudhu, saya nggak percaya. Kok ini rumah kayak yang di rumah kita yang lama, kata saya gitu. Di sini katanya bilang aman, nggak ada apa-apa. Tuh. Saya pikir makhluk halus yang biasa kan deket pohon bambu tuh biasa suka ada tuh katanya. Saya pikir itu ya. Udah nggak apa-apa katanya gitu. Atau suami nggak percaya. Udah tuh akhirnya besoknya malam Senin suami ditampakin. Dia tuh pulang kerja tengah malam di depan pintu. Saya udah tidur ya. Suami diliatin sama yang saya lihat si Kunti itu. Baru percaya suami saya. Dia cerita sama saya paginya karena pas dia lihat malam itu dia nggak berani cerita karena saya tidur takut ganggu. Akhirnya dia cerita paginya. Benar kata suami saya. Berarti yang kemarin kamu alamin itu benar karena saya ngerasain sendiri. Bukan benar kata saya gitu. Kenapa ya kok dia lagi gitu. Ini rumah angker lagi kata saya gitu Kak. Udah nggak apa-apa. Ya udah yang penting nggak mengganggu. Nah anak saya tuh yang dari pondok kebetulan liburan. Yang perempuan. Yang liburan itu dia mau sholat malam. Saya tidur ya, dia mau sholat malam. Dia sama, diganggu. Akhirnya dia nggak berani cerita sama saya paginya. Mama, aku semalam lihat itu rambut panjang baju putih. Gitu. Di mana? Di kamar mandi. Aku mau ngambil wudhu. Entah kenapa di kamar mandi, selalu di kamar mandi. Itu nggak apa-apa, saya kan nggak cerita. Nggak apa-apa, mungkin itu kamu aja kali pulang dari pondok halu, kata saya gitu. Beneran mah, kan gitu. Pernah juga makhluk tinggi besar. Dia tuh anak saya yang di pondok tuh diperlihatkan. Mau sholat malam juga. Cuma namanya anak pondok ya, nggak ada rasa takut atau apa, biasa aja dia. Akhirnya dia sambil ngaji baca Quran, hilang gitu. Terus anak saya yang laki juga begitu. Itu terus sampai sekarang pun masih mengganggu. Dari awal kita pindah tuh 6 bulan. Setelah 6 bulan tuh selalu ada aja itu. Terus kata saya yang penting nggak mengganggu, tapi lama-lama di tahun kedua, tahun ketiga makin mengganggu gitu loh Kak. Maksudnya kayak mau ngajak saya gitu loh. Saya yang terama yang diganggu terus. Saya yang paling intens diganggu sama dia itu. Saya pikir ini kenapa gitu ya. Itu saya belum coba untuk tanya-tanya ke orang pintar gitu, enggak. Saya cuma paling sholat, baca yasin gitu Kak. Terus saya cerita sama suami, kenapa ya kata saya gitu. Kita selalu diganggu seperti yang di rumah lama gitu. Nggak apa-apa, yang penting nggak ini, tapi buat saya itu sangat mengganggu. Orang saya pernah diajak kayak mau mencekek saya, itu yang Kunti itu sambil bilang, kamu tega ya sama saya
nggak mau kalau nggak kamu ikut saya. Itu pas mengganggu terus sampai tahun kedua. Datang lagi begitu terus, mimpi seperti itu juga. Datang lagi, setelah mimpi dia menampakkan dirinya. Serem banget itu. Unti, saya bilang, ini saya kenapa gitu ya dalam hati saya. Saya kenapa kok saya selalu diganggu sama ini gitu. Saya pikir ini makhluk cuma penghuni rumah gitu ya. Tapi kok selalu manggil-manggil saya, ngajak-ngajak saya sampai saya mau dicekek sama dia. Itu saya tuh belum tahu kenapa, karena saya selama ini kan saya pikir saya nggak pernah ada musuh sama tetangga kanan kiri, gitu kan. Ini kenapa ya kan saya gitu. Terus saya bilang sama suami, kenapa ya? Apa kita nyari syariat apa gimana? Kata saya gitu. Kata suami nggak apa-apa gitu. Suami selalu meyakinkan saya kalau nggak apa-apa gitu, cuma karena kamu aja terlalu dipikirin gitu. Kayak nenangin aja. Iya, kayak nenangin gitu Kak. Tapi enggak, ini beneran, karena itu selalu kayak meneror gimana sih Kak? Selalu meneror saya. Dalam mimpi tuh mencekek saya gitu. Makanya tuh saya kalau di rumah sendiri tuh saya takut banget. Cuma kalau ada anak saya yang di pondok yang laki pulang, nggak ada. Aman ya gangguan? Aman, nggak ada. Makanya kalau sendirian tuh saya takut. Anehnya kalau ada anak laki saya yang pulang di pondok tuh nggak ada gangguan apapun. Mungkin dia melihat, cuma dia nggak cerita mungkin. Karena ingin nenangin mamahnya kali ya Kak. Ya. Dia bilang nggak ada apa-apa mah gitu. Beneran kata, udah kamu di sini aja. Makanya kalau dia pulang tuh saya suruh ngaji. Nggak ada. Saya bisa tidur nyenyak. Gitu Kak. Karena kan selama itu kan saya nggak pernah tidur nyenyak tuh kalau nggak ada anak saya tuh. Apalagi kalau suami keluar kota. Pernah kejadian pas sendirian. Pernah. Makanya saya trauma kalau sendirian. Yang saya herannya itu si kuntil yang sama. Yang selalu ada mengganggu saya. Pernah pas saya sendirian tuh ada juga sosok tinggi gede. Itu seatap tiba-tiba muncul waktu saya tuh mau tidur di jam 11. Tiba-tiba itu ada di kamar. Tiba-tiba aja? Tiba-tiba. Okay. Tiba-tiba aja ada di kamar itu, udah di pintu kamar di dalam. Yes. Tiba-tiba kan saya kaget nggak? Itu pas saya keadaan kondisi sendirian. Di jam 11 malam tuh saya mau tidur. Tiba-tiba aja saya baru mau angkat selimut, kayak ditarik sama dia itu selimut saya. Tiba-tiba dia muncul narik selimut. Kan saya kaget tuh, besar, hitam, matanya merah, ininya bertaring. Ya, caling itu. Caling, kukunya panjang-panjang. Sejelas itu. Tarik jelas itu. Itu narik selimut saya. Saya kan merinding, takut ya Kak, serem banget, nggak ada siapa-siapa. Sendirian. Saya istighfar aja nih, kayak mulutnya terkunci. Udah dia mainin selimut. Ada kali 15 menit hilang. Itu saya nggak bisa, mau istighfar aja saya di mulut kayak kekunci. Kaku gitu. Kaku ya? Iya. Semua tuh nggak bisa bergerak. Mau lari nggak bisa, mau lari keluar minta tolong gitu nggak bisa. Udah kekunci aja, istighfar aja saya nggak bisa. Udah 15 menit tuh mainin selimut, hilang tuh. Makanya jadi saya trauma sendirian di situ. Udah hilang aja tuh kayak gitu. Terus besoknya malam, karena kan saya lama ya ditinggal suami ya, akhirnya besok malam tuh saya coba beraniin sendiri ya. Udah saya pasrah sama Allah, saya cuma berdoa sama Allah ya. Saya minta
berdoa terus jangan sampai ada gangguan lagi. Si Kunti yang datang malam tuh, saya mau sholat tengah malam jam 2, dia lagi yang datang ke saya sambil ketawa gitu Kak. Ketawanya gimana sih, ketawa Kunti Kak? Iya, melengking gitu ya. Itu di kamar mandi juga. Itu ada saya 10 menit nggak bisa gerak. Saya nggak bisa gerak, nggak bisa bicara nih, nggak bisa teriak gitu loh, mulut. Cuma ketawa aja itu sambil mainin selang. Selang air. Ya, yang saya mau ambil wudhu tuh. Saya merinding kayak astagfirullahaladzim. Itu akhirnya udah tuh hilang. Nah paginya tuh jam 7 saya telepon anak saya, temenin mama, saya bilang gitu. Mama diganggu lagi nih, temenin saya gitu. Itu di tahun kedua juga di situ sudah begitu. Terus hari Minggu suami saya pulang. Saya cerita keadaan saya. Kemarin tuh selama ditinggal, saya malah ditampakkan sosok makhluk tinggi besar. Itu nyata di depan mata. Masuk ke kamar, tiba-tiba sambil narik-narik selimut, kata saya gitu. Akhirnya suami saya, kenapa gitu ya? Kok malah lebih serem dibanding rumah yang lama. Suami saya pikir makhluk yang ada di lingkungan situ benar yang dari pohon bambu atau apa gitu. Karena kan lingkungan saya itu kanan kiri itu belakang pohon bambu. Itu ya udah tuh, udah nggak apa-apa. Terus setelah saya ditampakkan itu saya sakit Kak, demam. Iya. Besoknya saya demam. Akhirnya gimana ya, suami anak saya tuh namanya anak pondok ya, percaya nggak percaya sama itu ya. Kalau dia bilang, mama kurang sholatnya kali katanya, kurang khusyuk, coba ibadahnya ditingkatin lagi mah gitu. Mama mau sholat, itu juga mau sholat, mau ngambil wudhu, saya gitu. Terus tapi aku di sini nggak ada, kata dia gitu. Buktinya aku jagain mama kan nggak ada apa-apa. Itu sampai 2022-23 akhirnya diputusin sama suami, karena kan anak saya yang nomor 2 yang di pondok nggak percaya Kak, nggak percaya itu halusinasi mama, nggak ada. Nggak ngalamin ya? Iya, mungkin dia belum ditampakin apa udah apa karena dia itu menenangkan saya gitu mungkin. Iya. Tapi dia bilang sama adiknya yang perempuan tuh, dia juga. Oh, ngalamin juga? Iya, 2 kali katanya. Cuman nggak cerita Cuma detailnya. nggak cerita, yang bilang tuh adiknya. Iya. Orang Mas juga pernah kok mah, katanya sama kayak aku. Lah bilangnya enggak, kata saya, bilangnya nggak diliatin, bohong biar mama tuh nggak tambah takut. Iya. Tuh tekan di situ saya berpikir, kok ini rumah kok lebih angker dari rumah sebelumnya, kata saya gitu. Saya tuh tadinya tuh mau pindah lagi gitu loh Kak, kok udah gitu makhluknya itu dia lagi, yang si Kunti itu ada apa ini gitu. Terus coba berusaha untuk nyareat ya. Cuma kan kalau anak saya, kalau saya minta pendapat anak saya, mama mau nyari syariat, dilarang, katanya nggak boleh, itu musyrik katanya. Bukannya musyrik, ini cuma mau konsultasi ke Pak Ustadz, saya gitu. Karena anak saya itu nggak percaya kalau nyariat itu katanya musyrik, katanya gitu. Ini cuma mau konsultasi ke Pak Ustadz biar dibersihin, biar nggak diganggu lagi mamanya, masa sampai 4 tahun begini terus. Iya. Saya gitu. Bukannya musyrik itu kalau kita tuh minta kan ngedukun, itu baru musyrik, kata saya. Yakin anak saya, ya mama mau ini, atau kamu deh yang panggil Pak Ustadz di pondok, kata saya gitu. Kayak Pak Ustadz mau panggil ke sini, kata saya gitu, untuk membersihin rumah ini biar nggak ada digangguan gitu Kak.
Dan akhirnya tuh tetap anak saya nggak mau. Akhirnya tanpa setelah anak saya sama suami saya, kita cari sendiri yuk ke ustadz, apa cuma untuk bersihin gitu. Di tahun berapa, tahun 2025 suami saya putusin untuk ke Pak Kiai, daerah situ juga ada Kiai, menceritakan selama kami pindah tuh dari 6 bulan pertama nempatin rumah ini kok istri saya selalu digangguin gitu. Yang paling parah tuh istri saya, sampai setelah ditampakkan itu sakit. Itu ada apa Pak Ustadz gitu. Saya juga pernah diliatin gitu. Terus akhirnya pakai itu ke rumah untuk lihat, coba nanti saya main ke rumah, kata besok malam, kata Pak Kiai. Nah sebelum Pak Kiai datang tuh malamnya tuh kan bilang Pak Kiai besok malam. Malamnya tuh kayak itu si makhluk itu kayak tahu gitu loh, kayak tahu ada Kiai mau datang gitu. Mengganggu saya lagi. Oh malah diganggu ini? Iya, ganggu saya lagi di kamar. Itu pas suami saya lagi keluar, lagi ronda tengah malam, sama dia bilang begini, Kak, saya mau kamu ikut saya gitu. Diajak ya? Ya, begitu lagi sama kejadian waktu ngimpi. Saya mau kamu ikut saya, kamu kan kita dulu pernah apa, dia nggak diterusin. Dia kayak berdialog sama saya mau kamu ikut saya gitu. Untuk apa panggil itu, mau ngusir saya nggak bisa gitu. Kayak dia tahu gitu, Kak. Iya. Tuh saya di situ nangis, teriak, karena itu jelas banget di depan muka saya lagi. Gimana sih Kunti? Gimana sih Kak kalau ini? Astagfirullahaladzim. Dari ngomong aja ya? Iya, ngomong lagi. Terus kayak mau ini nyekek saya. Ini nggak mimpi kan? Nggak, ini nyata. Iya. Wujudin itu, wujudnya. Saya makanya ini dalam hati saya ini, kenapa dia kok bilang mau ngajak saya itu, selalu mau ngajak saya. Gitu. Emang dia siapa gitu kan? Saya kan nggak tahu, Kak. Selalu minta mengajak saya gitu. Terus saya teriak, suami saya dengar kan lagi ronda, udah pulang. Kenapa teriak gitu? Itu dia datang lagi katanya mengajak saya kata saya gitu. Kenapa manggil, mau disingkirkan dia, kata dia gitu. Gitu, Kak. Itu cuma halu, nggak percaya kan namanya. Saya beneran, buat apa saya halu, kata saya gitu. Itu beneran, bukannya mimpi, ini beneran. Nggak, coba kalau ada di rumah mungkin lihat, kata saya gitu. Dan akhirnya tuh besoknya tuh udah pagi ya, besoknya suami saya ke Pak Kiai itu menceritakan kejadian yang semalam itu. Akhirnya Pak Kiai, ya udah nanti pada maghrib saya ke rumah. Akhirnya Pak Kiai ke rumah itu pada maghrib. Ini emang ada, kata Pak Kiai. Bener yang istri kamu tuh selalu diganggu gitu. Ya terus kenapa Pak Kiai, kenapa sebabnya? Emang ini rumah ini angker atau gimana, kata suami saya. Kok yang selalu datang itu sama persis di rumah kami yang lama, ngomong sama Pak Kiai itu. Pak Kiai nggak cerita, cuma nggak menjelaskan kenapa sebabnya, cuma bilang tingkatkan aja ibadahnya gitu. Terus tapi kemarin saya nih selalu dilihatkan, dinampakkan, dia bilang katanya mau ngajak saya
ikut saya itu Pak Kiai itu kenapa? Padahal saya kan berasa nggak ada salah sama siapapun di daerah sini. Saya bilang itu selalu begitu, kata saya gitu Kak. Coba nanti saya ini lagi bersihin lagi, saya panggil teman saya juga, kata Kiai, sama anak-anak yatim. Terus Pak Kiai malam Jumatnya bilang nanti saya datang lagi untuk membersihkan semuanya, katanya gitu. Ini juga ada sosok, katanya makhluk tinggi besar. Oh, tahu dia. Tahu Pak Kiainya. Iya benar Pak Kiai, kata saya gitu. Ini rumah angker ya Pak Kiai, kata saya gitu. Saya pikir ini rumahnya yang angker gitu. Enggak, sekarang mah di ini aja dulu, dibawa, jangan dibawa apa namanya, kepikiran, jangan panik, jangan terlalu dipikirin, kata Pak Kiainya. Nanti saya kesini lagi gitu. Dia nggak, Pak Kiai itu sebenarnya udah tahu, cuma belum mau menjelaskan ke saya apa yang terjadi, apa yang bisa mengganggu saya tuh, si itu makhluk itu sebabnya kenapa, itu sebenarnya udah tahu tuh Pak Kiai, cuma nggak mau ngasih tahu ke saya gitu Kak. Akhirnya di situ udah saya dikasih air Pak Kiai ya, biar tenang katanya, biar nanti malam tidurnya tenang gitu. Udah tuh Pak dikasih minum sama Pak Kiai, dikasih air, tenang tuh malamnya, saya nggak ada gangguan tuh Kak, bisa tidur pulas gitu. Sampai akhirnya suami saya bilang kan nggak ada apa-apa katanya. Ternyata besoknya Pak Kiai ngundang suami saya tuh, Pak Kiainya tuh bicaranya di rumahnya sama suami saya, diceritain tuh sama Pak Kiai. Saya mau ke rumah Pak Kiai, katanya disuruh ke rumahnya, ada yang mau dibicarakan. Udah akhirnya suami saya ke rumah Pak Kiai. Nah Pak Kiai di situ bilang, ini sosok ini, si Kunti ini dulunya semasa hidupnya ini teman istrimu ya? Saya nggak tahu, kata suami saya. Karena saat itu kan saya belum nikah sama dia, kata gitu. Emang kenapa Pak Kiai? Gitu. Ini kayaknya ada dendam, atau bukan dendam, apa selama semasa hidupnya ada yang mau disampaikan sama dia tapi belum kesampaian. Dulunya ini dia temenan, cuma jadi kenapa kok ada dendam sama istrimu? Gitu. Nanti coba kamu ceritain ke istri, gitu katanya. Terus katanya Pak Kiai, ada yang belum diselesain nih antara dia sama istrimu, jadi dia tuh mengganggu istrimu terus. Gitu. Ini kan sama kan kejadiannya sama rumah lama, makhluk ini juga kan yang ini, iya. Terus makanya istrimu tuh bener katanya mau diajak suruh ikut dia. Gitu. Terus sampai saya kaget di situ. Nah, istri saya kan nggak punya musuh, katanya. Emang dia kenapa segitunya mengganggu istri saya, katanya gitu. Ya itu ada yang belum terselesaikan, dulunya jadi teman atau bisa teman akhirnya bisa renggang sampai dia akhir hayatnya belum bisa ketemu sama istrimu karena dia tuh meninggalnya kecelakaan. Itu kata Pak Kiai. Karena kan waktu dibersihin itu Pak Kiai ngerjainnya, katanya si makhluk halusnya itu mengakuin itu ke Kiai, katanya. Oh, diceritain sama makhluk halus ini. Kiainya. Iya. Iya, katanya gitu Kak. Terus suami saya masih tanda tanya, apa masalah yang belum selesai itu apa gitu kan? Apa nggak tahu, pokoknya kamu tanya istrimu gitu. Itu dia meninggalnya kecelakaan, istrimu tuh nggak tahu kalau dia tuh udah meninggal gitu. Meninggalnya kecelakaan katanya. Dia dia mau minta maaf sama istrimu karena sempat renggang, sempat bermusuhan. Apa dia mau ada urusan dia yang belum diselesaikan, minta tolong sama istri, saya juga nggak tahu, yang tahu kan istrimu itu. Terus Pak Kiai gimana, katanya? Apa nanti itu akan
kalau ini bisa hilang, katanya suami saya gitu. Ya karena dia tuh masih belum tenang, kayak gitu, masih ingin istrimu tuh mengakui gitu, minta diziarahin mungkin sama nanti kalau udah ini diziarah ke makamnya, ziarah biar hidupnya dia tenang, kata kayak gitu. Udah tuh akhirnya suami saya pulang Kak, menceritakan tuh sama saya, nanya dulu, nggak langsung to the point ya Kak. Dia tanya, kamu dulu punya masa lalumu punya sahabat nggak? Suami saya gitu, karena kan sebenarnya nggak tahu. Iya saya punya teman semasa SMA, lama banget kan Kak, selama SMA, tapi pernah selek sampai sekarang, saya gitu. Tapi dia dengar sih nggak tahu, saya juga nggak tahu di mana. Saya udah lost contact sama dia. Tuh. Saya juga pernah dengar sih dari teman saya, katanya dia udah nggak ada. Kamu tahu nggak itu yang mengganggu kamu itu dia gitu. Iya. Astagfirullah kata saya. Oh dia. Terus kenapa hubungannya sama saya? Saya gitu. Ya mungkin dulunya kamu pernah selek, belum sempat ketemu, katanya Pak Kiainya bilang katanya dia tuh mau minta maaf atau mau ada urusan yang belum terselesaikan sama kamu gitu. Saya kan nggak tahu. Pantes dia selalu mau ngajak saya terus, kata saya gitu Kak. Dia itu meninggalnya kecelakaan, kata suami saya. Terus saya, ya Allah, terus emang saya udah lost contact sama dia. Berarti nggak tahu kalau dia meninggal kecelakaan? Nggak tahu, cuma udah meninggal gitu kata teman lama. Si A kemana? Kok nggak ini? Pas kalau kita kan suka reunian tuh Kak. Iya. Udah meninggal, cuma nggak dijelasin. Kenapa-kenapanya enggak? Nggak dijelasin. Yang taunya tuh dari Pak Kiai katanya kecelakaan meninggalnya. Tuh, itu Kak. Terus akhirnya loh, tapi hubungannya apa sama saya? Mungkin kamu dulu ada apa masalah sama dia? Iya pernah musuhan gitu. Tapi saya juga selama itu belum ketemu lagi. Mungkin dia mau minta maaf gitu. Iya. Minta maaf sama kamu, atau mungkin dia ada yang mau dibicarain, apa mau diomongin soal apa dia punya urusan sama kamu gitu. Iya dia dulu musuhan itu karena dia dulu punya utang sama saya. Jadi saya tidak pernah hubungin lagi karena kalau ditagih susah, kata saya gitu Kak. Saya gitu. Terus akhirnya besoknya tuh ya udah nanti Pak Kiai mau kesini, katanya gitu. Mudah-mudahan ini diselesaikan sama Pak Kiai, mudah-mudahan nanti dia bisa tenang, kamu doain aja, gitu Kak. Nah akhirnya besok tuh pas malam Jumat datang lagi dia. Siapa nih, sorry? Itu si teman saya yang Kunti itu. Oh iya Kunti. Tapi di situ ada Pak Kiai. Pak Kiai lihat? Di tempat saya. Iya. Mungkin karena nggak tahu ya mau dihadirin atau gimana, saya kurang paham. Di situ dia nangis, si Kuntinya. Tuh kayak berinteraksi sama saya. Dia di situ dia nangis Kak. Dia bilang maafin gue ya, katanya gitu. Gue banyak salah sama lu, katanya gitu. Makanya gue nggak tenang, katanya gitu. Kalau belum gue ketemu lu, katanya gitu Kak. Gue minta maaf ya, selama ini gue punya salah sama lu. Gue punya sangkutan sama lu, belum gue bayar, katanya gitu. Akhirnya saya juga lemes tuh ya, saya nggak tahu kalau itu tuh sama ini yang mengganggu saya itu dia. Saya tuh udah lupa kan, udah lupa kejadian itu tuh udah lupa. Saya bilang, gue juga minta maaf, kata saya gitu kan ya, gue minta maaf, gue udah ikhlasin kok, gitu. Semua hutang lu sama gue ikhlasin. Sekarang lu hidup tenang ya di sana, kata. Jadi jangan ganggu gue lagi, kata saya gitu.
lu jangan ganggu gue lagi ya, kata gitu. Gue masih mau hidup, kata saya gitu. Lu jangan ngajak-ngajak gue ikut lu, kata saya gitu. Terus ntar besok kalau hari Jumat besok gue ke makam lu, gue ziarah, kata saya gitu. Terus dia nangis tuh Kak, dia nangis. Kalau udah ikhlas, gue akan tenang, kata dia gitu Kak. Terus ya udah tuh akhirnya dia pergi tuh Kak, hilang. Nah ini yang si sosok makhluk tinggi besar ini, itu saya masih ini saya tanya ke Pak Kiai ini yang sosok tinggi besar ini hubungannya apa, saya gitu. Enggak, ini mah memang penghuni yang ada di pohon bambu belakang. Oh ya. Gitu. Iya. Itu cuma iseng aja apa gimana, kata Pak Kiai. Gitu. Emang di pohon bambu itu emang ada penghuninya. Gitu Kak. Itu akhirnya udah tuh dia pergi tuh yang si Kunti itu. Dia pergi, saya ikhlas. Apa yang terjadi di masa lalu saya udah ikhlas. Akhirnya dia pergi. Nah besoknya tuh sayanya Jumatnya pergi ke makam dia. Dari semua dibersihin sama Pak Kiai. Udah nggak ada gangguan apa lagi di situ Kak. Udah nggak ada gangguan apapun. Dia udah pergi, udah ikhlas. Udah menemui saya. Udah dibantu sama Pak Kiai. Cuma kalau yang sosok si Gede Tinggi itu memang penghuni yang ada di pohon bambu. Ya? Iya. Itu pohon yang ada di pohon bambu aja itu, maka seling emang suka menampakkan, karena nggak tahu ya, karena mau kenal sama penghuni baru mungkin. Saya juga nggak paham, sering menampakkan itu, cuma nggak apa-apa, nggak mengganggu. Iya. Nah di sini saya ziarah ke makamnya Jumat, saya kirim doa buat dia. Saya udah gak ada gangguan lagi dari dia. Sampai sekarang ini? Iya, sampai baru kemarin. Baru kemarin? Iya. Tadi kan didatengin sama Pak Kiai ya? Iya, kemarin. Tahun 2025? 2026. Oh 2026, baru banget? Baru 3 minggu yang lalu. Oke, masih baru banget berarti nih ya? Baru fresh banget, berarti selama 3 minggu ke belakang itu nggak ada dari si Gede Tinggi ya, itu juga nggak ada, sama yang Kunti itu juga nggak ada. Yang Kunti udah nggak ada, karena memang itu teman saya. Teman saya bener itu. Ya, mungkin karena ada sangkutan mungkin dulu. Iya, emang dulunya tuh sahabat dekat. Bisa buat jadi pelajaran ya buat sobat-sobat tengah malam nih ya. Kalau uang itu bisa bikin pertemanan putus ya. Bener. Iya. Beratnya minjem cepet dong, nggak dibalikin kan. Benernya. Ditagihnya. Jadi apa ya? Ke bawah sampai mati kali ya. Iya, nah utang itu kan ke bawah sampai mati ya. Kalau misalnya kita nggak bayar kan bakal ditagih di akhirat. Ngurangin amal kita gitu loh. Iya. Jadi buat pelajaran aja nih, jangan sering-sering minjem uang. Iya ya Kak, bener ya. Buktinya dia tuh nggak tenang gitu, selalu mengganggu saya terus. Bisa dibilang itu kalau emang butuh uang, usahain sendiri dulu ya. Kalau misalnya mentok-mentok lah baru pinjem gitu. Iya, jadi saya baru percaya, oh berarti itu kalau kita punya utang tuh harus dilunasin. Ya, jangan sampai dibawa mati gitu ya kayak. Karena ini kejadian kan bisa dibilang lama Bu. Lama. Ini saya nggak paham. Kalau yang Ibu tahu nih, si almarhum teman Ibu ini meninggal tahun berapa itu? Tahun 2018. 18. Itu waktu nempatin rumah di Jakarta Selatan. Iya, Jakarta Selatan. Berarti ini benar-benar gangguan dari si Kunti ini ya, teman Ibu. Itu dari 2018 juga? Iya. Oke, berarti 2018. Berarti kan bisa dibilang setelah dia meninggal. Iya, setelah dia meninggal. Sekitar 8 tahun. Iya. 8 tahun. Iya kan. Masih ganggu dia terus 8 tahun. Aduh. Nah, nampakin wajahnya itu loh. Jelas banget. Jelas banget. Tapi cuma saya nggak dia karena kan rusak. Oh iya, maksudnya Ibu nggak tahu kalau nggak itu tahu, dia. Iya. Tapi kalau dari ciri fisiknya atau apa namanya, ciri-cirinya mirip nggak Mak si almarhum? Nggak tahu, kan dia panjang rambutnya. Oh, nggak kelihatan juga. Enggak. Cuman si Kiai ini atau Ustadz bilangnya ya mungkin korin atau gimana ya, kita nggak tahu ya. Nggak tahu juga, saya juga nggak tahu. Iya, namanya gaib gitu kan kita nggak pernah tahu ya. Iya.
Entah itu korinnya, entah itu bener arwahnya, kita nggak bakal tahu ya. Cuman kan ya kalau yang dalam Islam kan kalau orang meninggal ya arwahnya udah dalam kubur lah. Dalam kubur udah tenang. Mungkin korinnya yang tahu selama hidupnya nih, lu punya utang nih, coba mau diselesaikan sama korinnya mungkin ya, dibantu tuh sama korinnya. Cuman kan aduh selama 8 tahun berarti kurang lebih. Dari rumah lama rumah lama. Berarti ini saat di rumah lama pun itu gangguannya parah banget. Parah. Enggak begitu parah. Yang parah di ini yang Bekasi. Di Bekasi ini. Cuman ada beberapa gangguan dia nampakin tuh di rumah lama. Di rumah lama. Rumah lama nampak, cuma yang lebih parah intens tuh di rumah yang Bekasi iya. Tapi kalau si almarhum tinggalnya di itu dia tinggalnya tuh dulunya di Tangerang, Ciputat. Tangerang jauh ya. Gak di Bekasi juga ya. Malah kok malah ekstrimnya di Bekasi, kecuali kalau ibu pengen pindahnya ke Tangerang, mungkin dekat sama rumahnya ya. Ya itu mungkin ya karena dulu kita tuh renggang ya, karena dia tuh pinjem uang tuh lumayan banyak sih. Gede ya. Iya, renggang tuh sayanya, jadi mutusin komunikasi. Sebenarnya kesal juga sih ya, maksudnya udah kenal lama, minjem uang ya udah kita kasih namanya temen ya. Iya, cuman temen. Dia malah nyepelein. Iya. Itu yang dibilang nggak suka. Teman SMA. Terakhir kontakan itu kapan? Kalau boleh tahu nih Bu ya. Terakhir kontak itu tahun 2014. Jauh lama banget. 2014 tuh reunian. Reunian itu ketemu sama si almarhum ini. Masih ketemu. Dan itu terakhir kontakan itu. Iya, terakhir kontak. Dan saya nggak ini. Iya, jadi serba salah ya kalau misalnya kita sama temen tuh serba salah. Kita tagih nggak enak, cuman kita nggak tagih ya kayak gitu. Iya. Jadi utang kan dibawa mati. Iya. Kalau kita ikhlasin, tapi lihat kalau saya udah ikhlas kan ya. Iya, kalau ikhlas gimana ya Kak? Gimana juga susah. Ikhlas ya? Susah, apalagi kalau misalnya zaman sekarang kan udah sering ada status Ibu ya, di Instagram atau di WA. Iya. Kalau misalnya kita minjemin dia nggak mau bayar tapi di statusnya jalan-jalan. Iya kan, status jalan-jalan. Kan kesal sendiri. Lu bisa jalan-jalan tuh nggak bayar utang. Zaman tahun itu kayaknya belum ada. Belum ada kan kayak gitu. Sosmed dah. Kalau zaman sekarang kan. Iya kan. Kayak gitu kan. Dia posting bisa. Oh jalan-jalan tapi gue nggak bayar utang. Cuman kalau dulu kan nggak gitu ya, nggak ada begitu ya. Nah di situ tahunya tuh Kak Kiai ngejelasin ke saya, dia ini masih belum tenang karena dia ini masih mau nemuin kamu, karena dia dulunya merasa dia berdialog mungkin sama Pak Kiai ya. Iya, mungkin Pak Kiai tanya kenapa kamu ganggu orang ini. Malah dijelasin sama si itu dia tuh Korin atau jin lah. Iya. Saya tuh nggak tenang hidup saya di sana gitu. Dipertanggungjawabkan mungkin. Oh, jadi saya jadi segitunya ya. Kalau punya utang tuh harus ini ya Pak Kiai, kata saya gitu. Iya, kita kalau punya utang harus dilunasin sebelum ajal menjemput. Iya, itu kan salah satu apa namanya bisa dibilang ya urusan di dunia. Dan yang juga belum selesai ya, yang belum selesai, dan juga itu kan apa namanya? Belum nanas ya. Iya, jadi hubungan dengan manusia. Ibaratnya kalau sobat tengah malam nih, kalau hubungan kita sama Allah, kita berbuat dosa, tinggal minta maaf ya, doa Allah maaf. Sholat tapi kalau manusia, tobat ya Kak. Tapi kalau manusia kan bukan orang yang gampang memaafkan, punya dendam, punya perasaan. Itu yang susahnya itu, hubungan dengan manusia itu agak susah. Pokoknya kalau hubungan sama Allah ya gampang ya. Ibaratnya kita ya hatinya udah bersih, tobat, diampunin. Insya Allah kan. Aduh kacau sih. Saya tahu saya jadi merinding ya Allah. Ya sekarang dia udah tenang di sana. Dia udah tenang mungkin ya. Iya. Pantes saya tuh kenapa kok selalu diganggu Kunti saya gitu sampai itu aja lagi itu aja gitu. Iya. Dari rumah lama pindah ke baru. Saya pikir rumah ini angker, rumah yang lama angker saya pikir. Kita pindah nyari suasana baru biar tenang. Malah nggak taunya ya. Malah lebih parah. Lebih parah nggak taunya. Bertahun-tahun. 8 tahun tadi lah. Bertahun-tahun itu Kak. Iya. Oke, itu tadi cerita dari Ibu Ayu nih. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari ceritanya, di mana urusan sama manusia itu ya harus diselesaikan sebelum meninggal Bu ya. Jadi ya buat sobat tengah malam jangan sering-sering minjem dulu cepek ya. Itu ya bisa dibilang. Bener. Kita kan namanya umur gak ada yang tahu Ibu ya. Takutnya habis minjem cepek besok ya kenapa-napa kan kita nggak tahu. Jadi urusan dengan manusia itu belum selesai tapi meninggal dan dipertanggungjawabkan di akhirat, itu yang lebih susah sebenarnya sih. Jadi
ambil aja nih hikmahnya buat sobat tengah malam. Oke Ibu, terima kasih banget nih. Terima kasih Kak Putra. Udah mau share pengalaman Sama-sama, pribadinya Kak. nih yang luar biasa serem nih. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putra pamit undur diri. Ibu Ayu juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.